minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita mau belajar muatan apa? PPKN. Oh, hebat. Sip. Berarti sudah disiapkan ya lembaran kemarin yang dari Bu Guru? Sudah. Sudah, hebat. Sudah di-print? Sudah. Ada yang belum punya? Sudah semua, Masya Allah, anak-anak hebat dan rajin. Baik, yang hari ini tadi sholat subuh di masjid siapa ya? Mbak Sofi. Siapa lagi? Oh ya, Mbak Rumaisa. Siapa lagi? Afif, Hasbi, Aulia. Semuanya sholat di masjid ya? Saya juga. Alhamdulillah Mas Brian ya. Siapa yang dari subuh sampai ini tadi nggak tidur lagi? Habis subuh ya nggak tidur lagi siapa? Saya. Wah, keren. Ya. Katanya Saya. itu kalau habis subuh tidur ternyata bisa mempercepat kepimpunan. Oh, siapa yang mau tua sebelum waktunya? Sudah lupa. Oh, berarti habis subuh tidak tidur lagi. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Saya. Wah, hebat ya. Siapa yang pagi ini sudah mengawali dengan sholat duha? Wah, hebat. Hampir semuanya. Oh, semuanya ya? Oh, ya. Siapa yang pagi ini sudah tilawah atau membaca Al-Quran? Saya. Sudah? Iya, Bu. Mana? 1, 2, 3. Oh, banyak ya. Alhamdulillah ya, hebat. Alhamdulillah kalian memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah anak-anak. Baik. Untuk hari ini kita akan mereview pembelajaran PPKN sebentar. Jadi bagi anak-anak yang sudah mengumpulkan tugasnya, Bu Guru sudah rekap kemarin anak-anak rajin mengumpulkan sebelum hari Jumat sesuai dengan kesepakatan. Kalau mau hari Jumat ya nggak apa-apa, itu limited time-nya ya, batas waktunya. Ya, alhamdulillah banyak anak-anak rajin dari kelas A, B, C, dan D sudah mengumpulkan tugasnya. Terima kasih ya, Nak. Kemudian hari ini kita akan bahas bareng dari halaman yang pertama. Oke, dari slide-nya ya. Disiapkan ya halaman pertama nggih? Sudah. Nah, kita masuk dari apa dulu? Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, di situ dituliskan ada hak dan kewajiban. Tugas anak-anak apa? Ayo anak hebat, kita baca kewajiban dan hak sebagai warga negara. Di slide sebelumnya. Sudah dibaca? Ya. Sudah, alhamdulillah. Apalagi yang sudah mengumpulkan, pasti sudah dibaca. Oke, dari yang slide kedua. Kedua, Bu, lanjut. Nah, kedua. Ya, dari slide-nya Bu Guru coba. Kira-kira menurut kalian ini, antara hak dan kewajiban itu lebih berat yang mana? Kewajiban. Lebih berat kewajiban. Iya ya.
Kalau hak itu apa tuh hak itu? Siapa yang tahu? Iya. Setelah mengerjakan kewajiban. Iya, jadi sesuatu yang akan kita dapatkan, kita peroleh setelah kita melakukan atau melaksanakan kewajiban. Betul. Nah, ya, sedikit lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak itu nanti otomatis akan kita peroleh. Nah, apa yang menjadi kewajiban warga negara? Kemarin anak-anak sudah mempelajari. Apa kewajibannya? Siapa yang tahu anak-anak kewajiban kita sebagai warga negara? Sebelumnya slide yang ketiga. Taat hukum enggak? Kalau di jalan raya, anak-anak kalau kalian berangkat pas masuk sekolah dulu atau pas LKP jam 7.3 atau jam 8 ya? LKP-nya jam 8 misalnya ya. Terus kalian jam 8 kurang 5 menit itu masih sampai di Gran atau di Cepet atau di Bakulan atau di Palbapang gitu ya. Lampunya ternyata merah. Kira-kira nih biar nggak terlambat, ini mau ditebras saja lampu merahnya atau tetap taat lalu lintas ya? Taat lalu lintas. Oh, hebat, taat lalu lintas. Nah, berarti sebagai warga negara yang baik, kita harus taat atau patuh kepada hukum ya. Kemudian apa lagi? Membayar pajak motormu itu ya, yang motor kamu naiki itu untuk ngantar kalian ke sekolah itu juga ada pajaknya. Kemudian apalagi kewajibannya? Mengikuti pendidikan dasar. Teman-teman, kemarin itu yang di lembar ini, lembarnya Bu Guru, ada yang setelah membaca materi tentang kewajiban, apa saja yang sudah kamu tunaikan kewajiban sebagai warga negara? Ada yang bayar pajak loh anak-anak. Anak-anak kelas 4 apakah sudah ada yang bayar pajak? Belum. Sudah? Loh yang bayar kamu apa orang tuamu? Bayar pajak. Orang tua. Ya, berarti kalau anak-anak kewajibannya apa yang di poin A, B, C, D itu yang sudah kamu lakukan? Saat ini sedang sekolah di mana kalian? Di SD, berarti kalian sedang mengikuti pendidikan dasar. Sampai SMP minimal. Nanti lanjut kemudian SMA sampai dengan perguruan tinggi. Jadi yang sudah kamu lakukan ya mengikuti pendidikan dasar. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kalau ini anak-anak pasti sudah bisa dan sudah dilaksanakan. Nah, apa saja nanti contoh-contohnya kita akan bahas setelah hak dan kewajiban warga negara ini ya, nanti di slide berikutnya. Kemudian haknya apa setelah kewajibannya tertunai? Di situ tuh di slide-nya Bu Guru yang warna orange. Kali lagi. Oh ya. Nah, di situ kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan, alhamdulillah. Kira-kira hak kita apa ya setelah kewajiban kita itu tertunai? Kita dapat apa itu haknya? Nanti yang nggak kelihatan ya. Pendidikan. Memilih dan Hidup layak. Terus apa lagi itu?
Bisa dipilih dan pilih. Oke, dari yang pertama, dari pendidikan. Anak-anak adakah yang tidak diperbolehkan sekolah sama orang tuanya? Ah, nggak usah sekolah, Mbak. Kamu tuh di rumah aja, tunggu rumah. Bapak Ibu mau bekerja. Ada nggak yang begitu? Oh, enggak. Berarti hak kalian terpenuhi ya dari orang tua kalian ya. Pernah nggak matur bilang terima kasih sama bapak ibu atau ayah bundanya? Terima kasih ayah bunda, aku sudah disekolahkan di Ar-Rayhan. Iya. Iya, siapa tadi yang bilang iya? Masya Allah, udah bilang terima kasih ya? Kamu hebat sekali. Ya. Pernah bilang terima kasih? Pernah. Pernah. Bagi yang belum masih ada hari ini, nanti matur bilang terima kasih sama ayah ibunya karena sudah diizinkan dan dibiayai sekolahnya. Loh, itu adalah hak yang kita peroleh. Alhamdulillah. Masih ada loh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang jadi gepeng. Apa itu gepeng? Dipenet-penet. Oh, terus jadi gepeng. Bukan ya. Gepeng itu gelandangan dan pengemis. Itu nggak mampu sekolah. Nah, kita alhamdulillah sekolah yang membiayai orang tua kita, nggak cari duit sendiri, ya kan? Kalau teman-teman kita yang mungkin sudah tidak mampu lagi, itu kan harus cari uang sendiri. Ada yang jualan koran, ada yang jualan makanan, supaya mereka tetap bisa sekolah. Nah, anak-anak, mari kita lebih bersyukur karena kita masih dibiayai sekolah kita, diberi kesempatan untuk bersekolah secara normal. Siapa yang tahu anak-anak atau teman-teman kita di sana, di Palestina sana? Pernah lihat videonya enggak Palestina ketika diserang Israel? Pernah. Itu baru belajar gini, tiba-tiba dijatuhi apa? Bom. Nah, jadi belajar nggak? Belajarnya di surga. Loh. Kasihan kan? Duh, Hasbi. Jangan nangis, Hasbi. Tenang, Hasbi. Ya. Jadi kita bersyukur masih bisa bersekolah. Kemudian yang kedua, bisa hidup dengan layak. Anak-anak ada yang bajunya cuma punya 2. Coba ngacung, yang bajunya cuma 2. Satu dipakai, satu dijemur. Besok yang dijemur dipakai, yang dipakai ini dicuci, dijemur. Ada enggak? Enggak. Bajunya 1 lemari. Siapa yang bajunya 1 lemari? Oh, banyak. Aku kalau beli baju kurang lemarinya, aku bilang sama ayah ibu, ya beliin lemari lagi, bajuku udah nggak muat di lemari yang 1, beli lemari lagi. Sampai berapa itu lemarinya ya? Berarti alhamdulillah nih sudah cukup pakaiannya. Maka apakah harus setiap lebaran kita beli pakaian baru? Tidak. Apakah lebaran ini anak-anak mau minta pakaian baru? Tidak. Oh, kalian yang bilang ya, tidak ya. Nanti ayah bunda ini disaksikan anak-anak kelas 4 ABCD nggak mau pakaian baru. Uangnya mau dikumpulkan buat infak kali ya? Atau buat sedekah ya? Buat memberi iftar tetangga? Nah, boleh. Buat berbagi dengan temannya? Boleh. Buat disalurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di mana NTT? Nah, yang sedang mendapatkan musibah atau bencana boleh, silahkan. Jadi anak-anak yang bajunya sudah banyak, mari bersyukur menggunakan baju-baju kita itu tanpa harus menambah baju baru. Walaupun lagunya gimana itu? Baju baru Alhamdulillah. untuk dipakai, tak punya pun Tak apa-apa. masih ada Baju yang
Hebat, iya, alhamdulillah. Sepatu baru Alhamdulillah. untuk dipakai, Hari raya. tak punya pun Apa-apa. masih ada. Satu yang Iya, kecuali sepatunya sudah nggak muat ya, nggak dipakai setahun ya. Tahu-tahu mau dipakai lagi, udah nggak muat, mau berangkat sekolah LKP, nggak ada sepatu. Akhirnya pakai sepatu sendal dulu. Kenapa? Nggak muat. Masya Allah, anak-anak itu berarti sudah tumbuh tinggi dan besar. Berarti harus bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Alhamdulillah, kita mesti diberikan makanan yang sehat sama orang tua. Makanya kita bisa tumbuh besar. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan. Sudahkah kita melakukan kewajiban kita terhadap alam? Yuk, Bu. Next. Sudah. Sudah, oke, bentar. Oke, nih. Apa kewajiban kita? Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Habis, apa ya anak-anak? Menyiram tanaman. Terus tiba-tiba, oh, ini jamnya sudah harus nonton si Cera. Kamu tinggalkan keranmu, kemudian nonton si Cera. Lupa tadi kerannya nggak dimatikan. Boleh nggak kayak gitu? Siapa yang kayak gitu? Saya tidak. Oh, hebat. Siapa yang nonton TV? Ya toh, siang hari. Ini mau pengantar tidurnya mau nonton TV. Setelah nonton 15 menit, ternyata kamu sudah tertidur. TV-nya masih nyala sampai kamu bangun. Jadi TV-mu nonton kamu tidur. Siapa yang pernah seperti itu? Aku ya. 1-2 kali boleh. Selanjutnya nanti sebelum tidur TV-nya dimatikan biar hemat listrik. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Maksudnya apa? Teknologi yang ramah lingkungan itu yang bagaimana ya? Teknologinya bisa senyum sama lingkungan. Energi alternatif. Yang apa? Coba siapa yang tahu ramah lingkungan itu yang bagaimana? Teknologi alami. Ya, tidak merusak lingkungan. Misalnya, tidak menimbulkan polusi. Mas Sadat mau jalan-jalan ke rumahnya siapa? Teman di dekatnya. Mau ke tetangganya misalnya. Ayah, aku anterin naik motor. Padahal itu jalan kaki atau bersepeda bisa. Maka yang kita pilih kalau kita mau ramah lingkungan, naik motor atau bersepeda atau jalan kaki? Jalan kaki boleh, bersepeda boleh. Kenapa mengurangi naik motor? Supaya tidak banyak polusi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Nanti Bu Kamti punya beberapa foto, coba kalian tebak apakah nanti termasuk melestarikan sumber daya alam atau tidak. Contoh paling gampang. Siapa yang pernah bermain di sungai? Sungai kecil? Oh, Mbak Sofi langsung ngaco. Siapa? Oh ya, oke. Siapa lagi itu? Saya biasanya memain Hebat. Oh, Mbak Ardia juga pernah main ke sungai ya? Atau selokan? Nah, yang di perumahan nggak ada sungai mungkin selokan. Oke, di selokan itu, oke Mbak Namia ya. Di selokan atau sungai itu, pernahkah kalian menemukan sampah? Kira-kira apa yang kamu lakukan kalau kamu menemukan sampah? Buangnya ke tempat sampah. Membuang sampah, berarti mengambil sampah yang ada di sungai itu? Iya. Iya, wah hebat sekali ya. Bagus, berarti pertahankan. Kalian termasuk sukarelawan ya, menjaga kebersihan. Oke, Bu Guru tunggu aksinya loh ini ya. Kalau perlu difoto pas ngambil sampah di sungai itu ya, Bu Kamti.
aku sudah ikut menjaga kebersihan air sungai. Wah, jempol. Ya, kemudian melakukan reboisasi. Siapa yang tahu artinya reboisasi? Penghijauan kembali, pinter. Iya, menanam pohon kembali. Termasuk kemarin loh di semester 1 anak-anak ada tugas menanam. Siapa yang sudah melaksanakan tugas menanam? Oke, siapa yang sudah panen? Saya, Bu. Apa panennya Mbak Namia? Cabai rawit. Cabai rawit, apa lagi? Bayam, apa lagi? Cabai keriting. Gak ada suaranya. Bu, nggak ada suaranya. Gak ada suaranya. Bu, nggak ada suaranya. Ada suaranya. Lagi fokus ngomong. Cek, cek. Kalau ini ada suaranya enggak? Ada? Kalau kedengar bukan dibilang siap. Alhamdulillah, berarti sudah dengar suara Bu Kamti. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah melakukan reboisasi atau penghijauan yang sudah anak-anak lakukan kemarin di semester 1, kemudian yang terakhir adalah menggunakan energi alternatif. Sudah dipelajari bahwa di muatan IPA energi alternatif. Sudah, apa contohnya? Siapa yang tahu? Apa ya? Coba diingat-ingat. Apa Mbak Hasna? Sinar matahari menjemur pakaian. Iya. Memanfaatkan sinar matahari. Masya Allah, berarti Allah itu luar biasa ya. Setelah mungkin batu baranya, minyak buminya berkurang banyak, tapi Allah menciptakan energi lain yang masih terus bisa kita manfaatkan. Apa itu yang namanya, apa itu, kompor energi surya, atau yang mudahnya lampu jalan itu yang lampu merah, kuning, hijau. Nah, itu biasanya di atasnya ada panel suryanya, ada kotaknya, itu kotak agak besar itu. Nah, itu tidak menggunakan listrik, tetapi energinya dari energi surya. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi. Kalau dulu Bu Kamti waktu SD itu diajak praktek goreng pakai energinya energi surya, energi matahari. Nah, goreng telur. Nah, caranya terus kompornya kayak parabola itu. Nah, besok kalian bisa bereksperimen, bisa mencoba, bisa membuat produk yang menggunakan energi alternatif. Ya, tidak menggunakan BBM karena BBM-nya semakin tipis. Apa BBM? Siapa yang tahu BBM? Wah, hebat banget sih anak-anak kelas 4D. Siapa sih guru IPS-nya?
Pinter banget ya. Oke, kita lanjut ya. Slide berikutnya. Silakan anak-anak menebak hak atau kewajiban. Gambar berikut. Kewajiban apa yang sedang mereka lakukan? Iya, membersihkan lingkungan. Siapa anak-anak pagi ini yang sudah mulai bersih-bersih lingkungan? Sudah nyapu halaman siapa, Ngacung? Hebat, Mbak Khairunisa. Ya, Mbak Ataya. Ataya Himna. Oke, sip. Kemudian lanjut. Hak atau kewajiban? Bisa bermain, mendapatkan udara yang segar. Oke, alhamdulillah. Anak-anak pagi hari tadi siapa yang seusai sholat subuh terus jalan-jalan? Terus menghirup udara segar di tepi sawah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa bernafas dengan lega, belum banyak polusi udaranya. Oke, lanjut. Gambar berikutnya. Hak atau kewajiban? Nah, berarti bagi anak-anak yang suka main di tepi sungai tadi kayak Mas Mbak ini ya, jadi volunteer, jadi sukarelawan untuk mengambil sampah. Kalau ini di dekat pantai, kalau anak-anak tadi kan di sungai. Nanti terfotokan ya sampahnya ya, hasil temuan kalian di sungai. Kira-kira nak, kalian lebih seneng lihat sungainya penuh sampah atau sungainya bersih? Bersih. Sungainya bersih. Lihat, seneng kamarnya bersih atau kamarnya kotor? Bersih. Siapa yang bangun tidur tadi sudah merapikan kamar? Hebat ya. Ketane kok. Nggak ada suara. Ada suaranya, Bu. Ada suaranya, Bu. Ada suaranya, Bu. Ada suara. Cek, cek. Ada. Siapa yang dengar Pak Guru bilang siap? Nah, benar lagi, alhamdulillah. Maaf ya. Ini baterainya mungkin sudah lowbat ini, padahal dia sudah diberi sahur tadi ya. Sudah dicas, kok ternyata hidup mati sendiri. Baik, terima kasih nak. Berarti kalian memperhatikan Bu Guru. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nggak apa Iya, hak atau kewajiban? Kewajiban. Iya, tapi kayak reboisasi tadi ya, untuk penghijauan kembali. Oke, Bu, nggak ada suara. Nggak ada suara. oke, cek. Ada. Nggak ada lagi. Ada suaranya, Bu. ya sebentar ya, Bu Guru pantomim dulu ya. Ini mau dibenahi dulu mic-nya. Iya. Apa, Bu? Dua. Satu. 5. Tahu, Bu. Halaman berapa, Bu?
Halaman 2. Ada suara nggak lama. Kok lama? Cek, cek, cek. Sudah Bu. Sudah Bu. Berdebar-debar nek suaranya mati terus. Suara apa itu? 2, 3, cek. Suaranya bukan apa tuh, menirukan detak jantung. Baik, untuk lembar yang kedua berarti anak-anak sudah bisa mengerjakan ya. Ini udah dibahas bareng ini sama Bu Guru. Oke, kita lanjut. Next, Bu. Iya. Bagaimana menurutmu kondisi begini? Nggak baik. Itu. Tidak setuju. Tidak setuju, tidak baik. Itu gambar apa tuh, Nak? Kebakaran. Kebakaran hutan. Apakah pernah terjadi di Indonesia? Pernah di Kalimantan. Pernah. Oke, di mana? Benten. Di Kalimantan salah satunya, betul. Sampai kemudian terjadi kabut asap. Kenapa? Karena kebakarannya itu besar-besaran. Nah, kebakaran ini sebenarnya bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena musim kemarau, kemudian memang ada pemantiknya ya, sesuatu ranting dan seterusnya yang mudah terbakar, akhirnya jadilah kebakaran hutan. Tapi ada juga yang sengaja dibakar. Boleh nggak kalau begitu? Nggak boleh. Kenapa hutannya dibakar? Ternyata itu yang membakar itu pengennya memperluas lahan pertanian atau perkebunan. Biar cepat bakar semua. Gitu, nanti tinggal ditanami. Nah, kira-kira kalau seperti ini merusak lingkungan tidak? Merusak lingkungan. Kalau misalnya anak-anak ini di rumah, terus mau nanam-nanam, tapi sudah nggak ada lahannya. Kira-kira bagaimana caranya anak-anak supaya tetap bisa menanam? Nanam di lahan orang. Nanam di lahan orang? Aduh, sadar, kayak izin boten niku nggih. Kalau itu diberikan ke orangnya boleh, misalnya gini, kamu punya bibit alpukat. Terus tetanggamu itu pekarangannya luas banget. Terus Mas Sadet bilang sama yang pemilik lahan itu, Pak D, bolehkah saya menanam bibit alpukat saya? Nanti ini saya hadiahkan untuk Pak D. Saya yang menanamkan. Itu boleh. Tapi kalau ada lahannya tetangga, terus kamu punya bibit tok tanduri kabeh ning kono, wah itu ya nggak boleh ya. Oke, kalau udah nggak punya lahan, kira-kira bagaimana cara menanamnya? Yuk. Dengan pot. Pakai apa? Pakai Botol, oh, boleh. Pakai polybag, boleh. Pakai apa lagi? Pot, ya. Pakai ember, ya. Oh, pakai kaleng bekas biskuit, Bu, ya, boleh. Boleh, ya. Terus ada yang tanamannya digantung, ada yang kayak apa itu ya? Kantong-kantong gitu, terus ditempel di tembok, itu juga bisa untuk media tanam. Ada di Karangmojo, yang di taman, yang ada pipa-pipa itu loh, itu juga media tanam loh. Apa namanya? Yang nggak butuh tanah tapi dia pakai air. Siapa yang tahu namanya? Pipa-pipa di depan kelas 5.
Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu namanya. Pakai pipa hidro. Iya, pintar. Pakai pipa hidroponik. Ya, itu udah beberapa kali panen loh, panen sawi sendok sekolah itu. Jadi Bapak Ibu guru terkadang membawa pulang hasil panenannya itu. Baik, kemudian slide selanjutnya kita lihat bagaimana pendapatmu tentang ini? Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Tapi kan nanti dapat kayu. Kayunya nanti kan digunakan buat ini, buat meja, kursi. Kalau jadi terbang bisa langsung bisa buruk karena kalau buruk itu penerbangan liar, kalau baik itu penerbangan pilihan. Oke, si Mbak, Mas, betul. Kita memang menggunakan kayu untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi untuk buat meja, kursi, tempat tidur, pintu, kusen itu butuh kayu. Kemudian anak-anak juga sudah ngeprint ini pakai kertas. Kertas itu juga dari serbuk kayu. Berarti boleh nggak kita itu ngambil kayu di hutan? Boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang enggak. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Enggak apa boleh? Boleh apa enggak? Nah, biar tidak merusak bagaimana caranya? Menanamnya kembali. Iya, ada sistem tebang pilih. Terus betul tadi menanam tanaman pengganti. Jadi jangan semua digunduli. Nanti kalau hujan besar kemudian hutannya gundul, kena air hujan yang deras bisa longsor. Kalau longsor yang tertimpa musibah siapa? Manusia, hewan-hewan yang ada di situ. Nah, akhirnya memang sesuai firman Allah ya, sudah banyak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Ibu guru berharap, berdoa untuk anak-anak semua, semoga kalian tidak termasuk di dalamnya. Karena anak-anak sudah tahu ilmunya, maka kalian tidak akan merusak. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, nanti jawab dengan, kalau iya, jawab dengan aku dan acungkan jempol. Ya? Ya, Bu. Apakah kamu sudah menanam pohon? Oh ya, jawabannya sudah ya. Oke, sudah saja. Sudah dan jempol ya. Apakah kamu sudah menanam pohon? Sudah ya, yang sudah saja. Yang belum nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk menanam. Apakah kamu sudah membersihkan lingkungan sekitarmu? Sudah. Apakah kamu sudah pernah bersih pantai? Belum. Apakah kamu sudah pernah bersih sungai? Ada yang sudah, alhamdulillah. Apakah kamu sudah menghemat air? Sudah. Apakah kamu sudah menghemat listrik? Kok belum ya? Ada yang belum ya? Ya, ada yang sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah pagi berarti lampunya perlu dimatikan. Matikan, nggak usah nunggu ibunya menyuruh. Mbak Askia, matikan. Iya, Bu. Nah, baru dimatikan. Padahal sudah siang. Mas Abim, nggak usah nunggu Ibu nyuruh. Oke. Apakah kalian sudah menghemat BBM?
Oh, sudah. Kalau anak-anak belum menggunakan kok ya, tapi ikut menggunakan, tapi nggak menggunakan secara langsung ya. Naik motor kan masih bonceng bapak ibunya. Apa ada anak kelas 4 ini yang sudah naik motor sendiri? Sudah. Mau bisa, Bu? Alhamdulillah, memang belum waktunya ya. Walaupun badanmu besar ya toh, tapi memang belum diperbolehkan untuk naik motor. Kenapa coba? Ke atas. Iya, 17 tahun ke atas. Harus 17 tahun ke atas. Oh iya, betul ya. Karena ternyata baru anak usia 17 tahun yang diperbolehkan naik motor loh, mendapatkan SIM. Apa SIM? Surat Izin mengendara. Izin pengemudi. Mengemudi atau mengendara? Pengemudi ya, iya. Yang boleh mendapatkan SIM baru yang berusia 17 tahun. Usiamu berapa? Aku 9 tahun. Siapa yang bilang 17? Ayo. Berarti kamu SD udah jenggotan ya, toh? Belum, belum ada yang 17 nih, paling 10 tahun. jadinya Iya, berarti memang belum saatnya kalian mengendarai kendaraan bermotor. Cukup bersepeda dan tidak perlu jauh-jauh karena kondisi masih pandemi. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Siapa yang kalau keluar rumah pakai masker? saya Hebat. Enggak? Apa banget? Tapi mending apa mending nggak bisa bernafas selamanya. mending apa Ya, mending apek lah ya, demi menjaga kesehatan kita dan orang lain. Oke, kemudian selain bermasker, apalagi pola hidup sehat yang harus kita terapkan? Mencuci tangan. Nah, makanya Rasulullah mencontohkan kita untuk selalu berwudu. Siapa yang hari ini masih menjaga wudhunya nih saat di Zoom ini? Siapa yang belum batal wudhunya? Masya Allah, ada ya. Anak hebat ini. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak kisahnya Bilal bin Rabah? Siapa yang tahu kisahnya Bilal bin Rabah? Siapa yang tahu Bilal putranya Bu Lastri? Saya yang tahu, mesti muridnya Bu Lastri ini ya. Tapi ini bukan Bilal yang itu ya. Ini Bilal bin Rabah. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Isra Mi'raj. Dari mana ya Isra Mi'rajnya Rasulullah? Dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah, untuk melihat surganya Allah salah satunya. Itu di sini. Itu ada terompah. Apa itu terompah? Sendal atau sepatu lah, mirip sepatu. Sepatunya siapa itu? Shrek. Kita ini sepatu orang yang spesial. Kenapa spesial? Muhammad Karena menurut kebanyakan orang, amalan orang ini biasa-biasa saja, tetapi di mata Allah luar biasa. Yaitu orang yang selalu, Bilal bin Rabah ini selalu menjaga wudhunya. Selalu bersuci, jadi tiap kali batal, kemudian segera wudhu. Dan setelah wudhu, mesti sholat sunnah 2 rakaat.
Masya Allah. Siapa yang mau mempertahankan wudhu atau menjaga wudhunya? Saya. Nah, bisa jadi itu amalan yang bisa menghantarkanmu ke surga. Ya, kan tiap orang ini kemampuannya beda-beda. Kalau kamu senang dengan air, wah senang wudhu, berarti jagalah wudhumu setiap waktu. Kalau aku paling suka baca Quran, Bu. Siapa yang suka baca Quran? Saya. Ya, hebat, alhamdulillah. Tadi pagi sudah mulai ada yang baca Quran loh, anak rajin. Terus ingat lagu ini enggak, lagunya Kak Untat atau siapa itu loh yang sakitnya tak bisa di dalam kuburan. Di sana aja ya, jangan di sini ya. Ini bukan kuburan ya, diganti. Sakitnya tuh di sana di dalam kuburan. Sakitnya tuh di sana, tak pernah baca Quran. Oh, ternyata di dalam kuburan itu, Quran itu berfungsi sebagai cahaya, sebagai penerang. Siapa yang pernah mengalami listrik mati di dalam kamar? Lihat enggak? Takut enggak? Takut enggak? Tapi kamarmu kan tidak sesempit kuburan, tidak sesempit liang kubur. Kalau di dalam kubur ruangannya lebih sempit lagi. Gelap. Kalau ditemani hewan tanah, jangkrik, cacing, apalagi ya, putri. Mau? Enggak mau, tapi semua besok harus mau. Ya, semua harus mau besok. Nah, supaya mendapatkan nikmat kubur, salah satunya adalah rajin membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini Syahrul Quran, bulan untuk lebih dekat kepada Al-Quran, supaya di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur. Oke, terus ada lagi yang aku tuh paling kuat puasanya, Bu. Yang di kelas 5 itu namanya siapa? Mas siapa yang rajin puasa, Daud? Miss Alfi. Oh, Mas kakak kelas kita yang kelas 5 itu sudah rutin puasa, Daud. Puasa Daud itu bagaimana puasanya? Iya, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Nah, ternyata Allah juga sudah siapkan pintu khusus untuk anak-anak yang rajin berpuasa. Apa nama pintunya? Apa namanya? Babul Ar-Royan, pintu Ar-Royan khusus bagi anak-anak yang rajin berpuasa. Oke, sebagai penutup, siapa yang masih berpuasa sampai dengan hari ini? Belum ada yang bolong, Acung. Saya. Oke, siapa yang puasanya 1 hari penuh? Saya. Alhamdulillah, semoga nanti anak-anak semua beserta keluarganya bisa dimasukkan ke dalam surga dengan pintu Ar-Royan. Amin, amin ya Allah ya. Baik anak-anak. Kemudian untuk lembar yang terakhir. Lembar yang terakhir ini perintahnya dibaca. Setelah dibaca kemudian menuliskan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk melestarikan alam. Apa saja tadi yang sudah disebutkan Bu Kamti dan kamu sudah bilang, ya Bu, aku juga melakukan. Ya Bu, aku sudah melakukan, gitu ya. Nanti dituliskan di situ. Oke anak-anak, dari lembar tugas kita halaman 1, 2, 3. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas ya?
Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Guru tunggu tugas-tugasmu maksimal besok pagi. Paling lama besok pagi. Kalau hari ini sudah langsung bisa diselesaikan, segera difoto atau kirim file boleh ke nomor WA-nya Bu Kamti. Oke, anak hebat? Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan waktu Zoom kita juga sudah mau berakhir, yang terakhir Bu Guru aja, yuk lestarikan lingkungan alam dengan bekerja sama dengan yang lain. Jadi kalau sendiri tentu nggak bisa. Mau Mbak Namia sendiri nggak bisa. Tapi kalau semuanya nanti kompak, bareng-bareng, menjaga lingkungan tetap bersih, dusun satu, desa, terus satu, kelurahan, terus Kapanewon, terus kabupaten, terus provinsi, sampai seluruh orang Indonesia itu melestarikan alam. Insya Allah alam Indonesia ini akan terjaga. Oke, baik anak-anak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat berpuasa. Ya Bu, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Belum kompak. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, luar biasa. Bacalah alhamdulillah untuk mengakhiri Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Salam untuk ayah, bunda atau kakek nenek tercinta di rumah. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf nak, ada yang tanya di chat ya. Ya, sebelum Bu Guru tutup, tugasnya apa? Tugasnya hanya menyelesaikan materi yang kemarin. Yang ini ya, yang 3 lembar ini, kemudian difoto, kumpulkan ke Bu Guru. Bagi yang sudah mengumpulkan, alhamdulillah sudah mulai Bu Guru beri feedback dan Bu Guru rekap. Oke, cukup? Ada lagi yang bertanya? Tidak. Tidak ya? Oke. Oh ya, Mbak Zalika. Itu jawabannya disilang atau tidak, Bu? Gimana Mbak Zalika? Coba diulang lagi pertanyaannya apa? Jawabannya disilang atau tidak, Bu? Oh, semua jawabannya diisikan, ditulis. Ini nggak ada yang pilihan ganda ya? Ya, Bu. Oke, ada lagi? Ya, Bu. Ya, Mas Abimanyu? Oh enggak, udah jelas. Udah dikerjakan semua, mesti udah ngirim tugas kok ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Askia? Yang memungut sampah di sungai harus difoto ya, Bu? Bentuk ekskasi langkong. Oh iya, boleh. Berarti itu aksi nyatamu membersihkan lingkungan. Boleh Bu Guru tunggu kiriman fotonya ya. Bu, aku udah bersih sungai. Masya Allah. Jempol 10. Oh, Mas Pradipta udah jempol ya. Ada lagi? Saya. Ya, Mbak Rumaisa? Saya, Bu. Ada lagi yang bertanya? Saya. Saya, Bu. Saya, Bu. Kan nama? Saya, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Sayanya sebutkan nama biar Bu Guru nggak bingung. Ini saya semua ya. Arya. Siva, Bu. Siva, silakan Siva. Kalau udah dikumpulin ke nomor Bukanti, nggak perlu dikerjakan lagi kan, Bu? Kalau sudah dikumpulkan ke Bu Kamti,
terus mau diperbaiki lagi, boleh, silahkan kirim lagi. Tapi kalau sudah cukup, sudah nggak apa-apa. Gitu nggak sih, Pak? Ada lagi? Oh, adik Mbak Halila nangis. Cukup? Sudah? Ya, baik anak-anak, kalau sudah cukup, Bu Guru persilahkan keluar ruang Zoom satu-satu. Tertib ya, antri ya.